Shalom. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di renungan firman Tuhan pagi ini. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Namun, kenyataannya, banyak dari kita yang sering menuruti keinginan sendiri, daripada menaati perintah Tuhan. Terkadang, kita berpikir bahwa ketidaktaatan kita tidak berdampak besar, tetapi firman Tuhan jelas mengajarkan bahwa setiap tindakan ketidaktaatan memiliki konsekuensi. Hari ini, kita akan merenungkan buah dari ketidaktaatan kepada Tuhan, agar kita semakin waspada dan memilih untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu di saat ini dengan hati yang penuh kerendahan dan syukur. Terima kasih atas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa tanpa Engkau, kami tidak dapat memahami kebenaran yang sejati. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh kesungguhan. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami, menegur, mengajar dan membimbing kami, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Jauhkanlah segala gangguan dan kekhawatiran yang bisa menghalangi kami dalam menerima firman-Mu. Biarlah renungan hari ini meneguhkan iman kami, mengubahkan hati kami, dan membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan di Ulangan 28 ayat 15. Beginilah isi firman Tuhan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa ketidaktaatan membawa konsekuensi serius. Tuhan bukanlah Allah yang kejam, tetapi sebagai Bapa yang penuh kasih. Dia ingin kita hidup dalam ketaatan, agar kita tidak jatuh ke dalam penderitaan yang sebenarnya bisa kita hindari. Contoh dari buah ketidaktaatan. 1. Terputusnya hubungan dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa tidak menaati perintah Tuhan dengan memakan buah yang dilarang, mereka langsung merasakan akibatnya. Mereka diusir dari Taman Eden dan kehilangan hubungan dekat dengan Tuhan. Kejadian 3 ayat 23-24 berkata, Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Ketidaktaatan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Kita mungkin masih pergi ke gereja, berdoa, atau membaca Alkitab, tetapi jika kita tetap hidup dalam dosa dan ketidaktaatan, kita tidak akan merasakan persekutuan yang nyata dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah ada dosa atau kebiasaan yang membuat saya jauh dari Tuhan? Bagaimana saya bisa kembali mendekat kepadanya? 2. Ketidaktaatan membawa akibat dan hukuman. Tuhan itu penuh kasih, tetapi Dia juga adil. Jika kita terus hidup dalam ketidaktaatan, kita harus siap menanggung akibatnya. Contoh nyata adalah bangsa Israel. Mereka telah melihat mujizat Tuhan, tetapi tetap memberontak dan tidak menaati firman-Nya. Akibatnya, mereka harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun sebelum memasuki tanah perjanjian. Dalam Bilangan 14 ayat 33-34 Tuhan berkata, Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun, amanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu
Ketidaktaatan membawa kita kepada penderitaan yang bisa dihindari jika kita memilih untuk taat kepada Tuhan sejak awal. Sebagai contoh, seorang anak kecil diberi peta oleh ayahnya untuk menuju taman bermain. Tetapi karena ia merasa jalannya terlalu jauh, ia memilih jalan pintas yang ternyer atau penuh semak berduri dan bahaya. Akhirnya, ia terluka dan tidak sampai ke tujuan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita memilih jalan kita sendiri dan mengabaikan firman Tuhan, kita bisa tersesat dan mengalami penderitaan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah ada keputusan dalam hidup saya yang membawa konsekuensi buruk karena ketidaktaatan? Bagaimana saya bisa belajar dari kesalahan itu dan kembali kepada Tuhan? 3. Ketidaktaatan membawa hati yang keras. Semakin kita tidak menaati Tuhan, semakin hati kita menjadi keras dan sulit mendengar suaranya. Ini terjadi pada Raja Saul, yang awalnya dipilih Tuhan tetapi akhirnya kehilangan kerajaan karena tidak taat. 1 Samuel 15 ayat 23 berkata, "Sebab pendurhakaan sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan sama seperti menyembah berhala." Saul berpikir bahwa ia bisa memilih bagian mana dari perintah Tuhan yang ingin ia taati. Tetapi Tuhan ingin ketaatan yang sepenuhnya, bukan sebagian. Bahaya hati yang keras, sulit mendengar teguran Tuhan, merasa nyaman dalam dosa, tidak lagi memiliki rasa takut akan Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah saya masih memiliki hati yang peka terhadap suara Tuhan? Apakah saya sering menunda-nunda pertobatan dan tetap dalam dosa? 4. Ketidaktaatan menutup pintu berkat. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap anaknya, tetapi ketidaktaatan bisa membuat kita kehilangan berkat yang seharusnya kita terima. Dalam Ulangan 28 ayat 1-2, Tuhan berjanji, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu. Sebaliknya, jika kita tidak taat, berkat itu bisa tertunda atau bahkan hilang." Contoh nyata, bangsa Israel seharusnya bisa memasuki tanah perjanjian dengan cepat, tetapi karena ketidaktaatan, mereka harus menunggu 40 tahun. Sebagai contoh ilustrasi, seorang ayah ingin memberikan hadiah kepada anaknya, tetapi anak itu selalu tidak menurut dan bertindak melawan. Apakah ayahnya akan tetap memberikan hadiah itu? Tidak. Bukan karena ia tidak mengasihi, tetapi karena ia ingin anaknya belajar bertanggung jawab. Begitu juga dengan Tuhan. Dia ingin memberkati kita, tetapi kita harus hidup dalam ketaatan agar layak menerima berkat-Nya. Pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah ada berkat Tuhan yang tertunda dalam hidup saya karena ketidaktaatan? Apa langkah konkret yang bisa saya ambil untuk mulai taat kepada Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, ketidaktaatan bukan hanya dosa, tetapi juga penghalang bagi berkat dan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Namun Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Jika kita telah jatuh dalam ketidaktaatan, masih ada jalan untuk kembali. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, dikatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Mari kita belajar dari kesalahan dan memilih untuk hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami menyadari bahwa seringkali kami telah hidup dalam ketidaktaatan. Ampuni kami jika kami telah menjauh dari jalan-Mu dan mengikuti keinginan kami sendiri. Hari ini, kami ingin kembali kepadamu. Berikan kami hati yang lembut, yang mau mendengar dan menaati firman-Mu. Bimbing kami agar tetap setia dan berjalan di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah merenungkan tentang buah dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Kita melihat bahwa ketidaktaatan bukanlah hal yang bisa dianggap ringan,
Dalam Alkitab, banyak contoh yang menunjukkan bahwa ketidaktaatan membawa konsekuensi yang serius dari Adam dan Hawa yang kehilangan Taman Eden, Saul yang kehilangan takhta, hingga bangsa Israel yang harus mengalami pembuangan karena berulang kali memberontak terhadap Tuhan. Namun, kabar baiknya adalah Tuhan selalu membuka pintu pertobatan bagi mereka yang mau kembali kepadanya. Firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa ada dua jalan yang bisa kita pilih. Jalan ketaatan yang membawa berkat, atau jalan ketidaktaatan yang membawa kehancuran. Pilihan ada di tangan kita. Jangan biarkan kesenangan sesaat atau tekanan dunia menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan, bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena kita mengasihi Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita. Semoga setiap langkah hidup kita selalu berkenan di hadapannya, hingga akhirnya kita menyelesaikan perjalanan iman kita dengan setia. Sampai jumpa di kesempatan renungan firman Tuhan berikutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Rohani ini agar dapat terus membagikan renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.